warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mewawancarai UMKM untuk pemenuhan tugas etika dan komunikasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tante. Waalaikumsalam warahmatullahi sayang. Selamat siang. Iya. Perkenalkan, kami mahasiswa manajemen angkatan 24 dari kelas manajemen F dengan maksud ingin mewawancarai Tante dengan pemenuhan tugas etika komunikasi bisnis. Jadi pertanyaan pertama ini mengenai pembuka dan pengenalan usaha. Bisa kita ceritakan sedikit tentang usaha Hatta ini, produk atau jasa yang ditawarkan? Kebetulan usaha saya ini brandnya itu Tamesi Kuliner. Dia menawarkan produk kuliner. Produk kuliner dia. Berarti ini adalah produk. Iya. Kalau boleh tahu Tante, sejak kapan usaha ini berdiri dan apa motivasi usaha awalnya? Ini berdiri sejak tahun 2020. Motivasinya sih awalnya itu dengan hobi memasak, bikin resep-resep, lihat di YouTube, mencoba ini, mencoba itu. Akhirnya saya berpikir, kenapa enggak ya hobi masak saya ini saya jadikan cuan. Akhirnya dengan modal nekat, bismillah, ya mulai pelan-pelan, mulai jualan, menawarkan dengan teman dulu, dengan tetangga. Akhirnya lama-lama ya bisa ikut-ikut event. Menurut Ta, seberapa penting etika di dalam menjalankan usaha Ta ini dalam sehari-hari, kehidupan sehari-hari Ta? Etikanya sih kalau menurut saya sih ya sangat penting kan, supaya apa ya, usaha kita ini bisa berjalan dengan lancar, supaya para konsumen bisa menarik ini. Nah, menurut Tante, seberapa penting etika di dalam menjalankan usaha Tak sehari-hari? Kalau menurut saya sih etikanya itu sangat penting. Pertama, supaya customer kita merasa senang selalu datang ke tempat kita. Terus bisa meningkatkan jualan penjualan kita, karena customer merasa kita yang penjualnya ramah, akhirnya datang lagi terus ke kita. Ya, terima kasih Tante. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan. Bagaimana Tante memastikan bahan baku yang digunakan tetap jujur dan berkualitas? Dengan itu pertama kita harus memilih bahan bakunya yang premium. Terus jika memang ada yang sekiranya sudah melebihi batas kadaluarsanya, kita tidak akan menjual lagi. Itu aja. Apakah ada langkah untuk menjaga agar proses produksi tidak merusak lingkungan? Ada, dengan cara itu kalau sekiranya kita lagi berproduksi, maka pembungkusnya itu, wadah-wadahnya itu kita kumpulkan, terus nanti dibuang ke tempat yang lebih pantas lah, tempat sampah gitu, atau tidak kita kumpulkan langsung buang ke TPA. Bagaimana cara menangani jika ada produk yang tidak sesuai standar kualitas? Itu mungkin kita tidak menjualnya lagi. Makanya setiap yang anggota keluarga yang menjual pada saat event atau melakukan transaksi itu, dan sekiranya produk itu sudah kadaluarsa atau sudah berjamur, kita tidak akan menjual lagi, dan mungkin dengan cepat mengganti produk itu supaya produk tersebut bisa tersedia lagi. Menu tersebut bisa tersedia lagi. Ya, makasih Tante. Pertanyaan selanjutnya mungkin bakal dilanjut sama temanku. Saya pewawancara ketiga Tante yang akan lanjut ke pertanyaannya. Bagaimana kita jaga kejujuran kalau lagi promosi atau iklan produk Tak? Jaga kejujurannya itu dengan cara mempromosikan produk yang betul-betul seperti misalnya gambarnya ya harus real pic, betul-betul mono, kita tidak mengambil dari Google. Terus kalau kita memberi diskon ataupun promo lain itu ya apa yang kita promokan itu ya boleh langsung diambil di tempat outlet tersebut. Bagaimana penetapan harga agar tetap adil bagi pelanggan sama kita?
Kalau di toko itu kan harga tetap, kecuali mungkin berubah itu pada saat event-event. Nah, dengan event itu customer bisa harganya bisa tetap sama dan kami pun tidak rugi ya dengan cara memberi diskon, promo diskon atau tidak kita meng-up harga tersebut tetapi tetap memberi diskon. Jadi otomatis itu harga tersebut tetap kembali ke harga normal, harga biasa. Ya. Apa yang biasanya dilakukan kalau ada keluhan dari pelanggan, Pak? Biasanya itu kalau ada keluhan dari pelanggan dan alhamdulillah sih sampai sekarang ini sudah 5 tahun lebih belum pernah ada komplain. Tapi jika lo memang ada yang komplain, mungkin kita akan mengganti produk tersebut. Seumpamanya dia beli burger, terus umpamanya basi atau apa, itu harus ada buktinya. Kan nggak mungkin juga dia tiba-tiba datang burgernya basi. Kita kan tidak tahu hati orang ya. Tapi kalau memang dia membawakan bukti, kalau seumpamanya burgernya dia bawa datang berjamur, kita ganti. Kalau terserah dia apa dia mau digantikan dengan produk tersebut, tetapi tetap kita memberikan seumpamanya burgernya itu satu yang berjamur, kita akan ganti 2 atau tidak mengembalikan uangnya. Terima kasih Tante. Selanjutnya temanku lagi yang akan lanjut. Oke, baik Tante. Perkenalkan saya pewawancara keempat. Di usaha tak ini apakah ada karyawan tak? Terus bagaimana hubungan tak sama karyawan tak di tempat usaha tak? Alhamdulillah untuk usaha saya ini ya ada karyawannya. Terus hubungannya itu alhamdulillah baik-baik aja sih. Kalau untuk karyawan itu saya memberikan jeda misalnya libur seminggu itu sebulan itu bisa 2 kali. Terus jikalau memang karyawan itu ada izin sakit itu harus pasti dengan catatan ada surat izin sakit dari dokter buat menjaga-jaga siapa tahu ada karyawan nakal berinisiatif bilang sakit padahal tidak. Baik. Ya, selanjutnya itu Tante, apakah ada bentuk penghargaan tak atau perhatian terhadap kesejahteraan dan keselamatannya? Kalau untuk perhatiannya sih ya biasanya sih kalau ada yang berulang tahun ya Tante kasihkan kado, kasihkan kue ulang tahun. Kalau untuk kesehatannya sih kayaknya kalau ada yang sakit mungkin sakit ringan ya mungkin Tante berikan obat apakah yang biasa dia minum itu aja. Ya, bagaimana cara tak selesaikan masalah atau perbedaan pendapat di antara karyawan tak? Nah, dengan cara kalau ada yang berselisih paham 1-2 orang itu saya panggil yang berselisih paham itu dan duduk rame-rame berunding apa masalahmu kita pecahkan rame-rame. Soalnya kalau satu-satu dijawab takutnya yang satu bilang A, yang satu bilang B. Kalau langsung ketemu 3 kan enak. Itu saya Tante. Selanjutnya sama temanku lagi. Baik Tante, saya akan melanjutkan wawancaranya sebagai wawancara kelima. Bagaimana cara Tante mencatat dan mengatur keuangan agar tetap transparan dan jujur? Dengan cara di outlet kami itu ada catatan pembukuan. Terus yang satunya itu dia pakai aplikasi kasir pintar. Jadi setiap ada karyawan itu ada pembeli itu dia catat. Kalau yang pakai kasir pintar itu dia masukkan di komputer di laptop notebook itu langsung masuk di pemberitahuannya di HP saya. Selanjutnya Tante, apakah usaha ini juga memperhatikan kewajiban seperti pajak atau tanggung jawab sosial lainnya? Kalau untuk pajak sih kayaknya saya belum kena pajak karena kan biasanya itu pajak itu mungkin penghasilannya yang sudah berpuluh-puluh juta kah atau apa. Kalau saya kan masih ceritanya masih usaha rumahan begitu. Yang terakhir Tante, apa harapan tak untuk perkembangan usaha ini ke depannya Tante? Wah, harapan saya besar sekali. Semoga usaha saya ini lancar, amin. Laris manis bisa dikenal sama seluruh penduduk. Nggak ada batasan karena menu saya kan dari yang kecil sampai yang tua mungkin suka dengan menu saya. Baik, itu pertanyaan terakhir dari kami. Ya, terima kasih banyak Tante atas segala jawabannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.